Memastikan kualitas pendidikan di wilayah timur Indonesia, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul-Haq, melaksanakan kunjungan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 2 hari, mulai 13 sampai 14 April 2026. Hari pertama diawali Wamendikdasmen meninjau sarana prasarana TKA dan memotivasi para siswa agar siap secara mental. Beliau menegaskan, TKA harus berjalan optimal dan objektif sebagai tolok ukur mutu pendidikan di SD Dwi Jendra, Kota Mataram. Perjalanan berlanjut ke Sekolah Rakyat Sentra Paramita. Fokus utama adalah penguatan pendidikan inklusif. Wamendikdasmen menyoroti pentingnya fasilitas adaptif dan strategi pengajaran khusus bagi 100 peserta didik di lokasi ini. Memasuki hari kedua, agenda bergeser pada monitoring pelaksanaan program prioritas, yaitu tes TKA yang berlokasi di SMPN 6 Mataram. Baik, makasih teman-teman media. Jadi pagi ini ada kunjungan kedua, di hari yang kedua buat saya di NTB ini. Dan hari ini kita mengawali kunjungan di SMP ini untuk melihat anak-anak kita yang baru saja menyelesaikan TKA mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saya juga menyapa anak-anak kita di kelas 8 yang sedang belajar menggunakan interaktif flat panel. Nah, kehadiran saya di sekolah ini khususnya adalah untuk memastikan bagaimana interaktif flat panel dari Bapak Presiden bisa dimanfaatkan secara baik oleh anak-anak kita dan bisa membantu proses pembelajaran, termasuk membantu anak-anak kita menghadapi TKA. Tadi saya sudah bicara sama anak-anak kelas 9 yang baru saja selesai TKA. Mereka memberikan testimoni bahwa dengan menggunakan interaktif flat panel dalam proses belajar ternyata lebih memudahkan mereka untuk mengerjakan TKA karena mereka menjadi lebih familiar, lebih mengenal teknologi termasuk dalam mengerjakan soal-soal TKA. Nah, yang paling penting tadi saya juga tanya kepada mereka kesan mengerjakan soal-soal TKA khususnya matematika yang selama ini memang dianggap pelajaran yang cukup sulit gitu ya. Dan mereka mengakui bahwa soal TKA ini memang desainnya adalah untuk menguji kemampuan literasi anak-anak kita termasuk juga kemampuan logika. Dan mereka juga menyadari soal semacam inilah yang memang dibutuhkan agar nanti ketika mereka masuk SMA atau jenjang yang lebih tinggi punya kemampuan literasi numerasi yang baik. Karena memang salah satu PR kita hari ini di pemerintah adalah meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi anak-anak Indonesia. Kebetulan semalam saya diterima oleh Bapak Gubernur juga bicara soal pendidikan yang ada di NTB dan saya melihat komitmennya beliau untuk meningkatkan pendidikan di NTB sangat kuat. Apalagi beliau punya pengalaman di dalam dunia diplomat yang cukup panjang dan kami menyatakan kementerian juga siap didukung dan salah satu upayanya adalah meningkatkan tingkat angka partisipasi sekolah karena salah satu yang krusial di NTB ini adalah meningkatkan partisipasi dari pendidikan dasar ke menengah karena masih banyak anak-anak kita di NTB usia 16 sampai 18 tahun ini itu sekolah. Nah, kita harapkan dengan kami datang ke NTB bisa mendorong anak-anak kita sehingga mengurangi angka putus sekolah. Tentu ada intervensi sekolah rakyat kan, ada intervensi sekolah Garuda dan juga nanti ada intervensi sekolah terintegrasi nasional yang di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Terakhir, tadi juga saya cek soal MBG. Pengalaman mereka menikmati MBG seperti apa, tadi saya sampaikan jika memang ada keluhan soal menu, ada komplain, sebaiknya disampaikan ke SPPG masing-masing karena itu mereka ada komitmen untuk memperbaiki sehingga setiap persoalan menyangkut MBG ini bisa dikomunikasikan oleh sekolah ke pihak SPPG dan ada komitmen dari SPPG untuk memperbaiki soal layanan menu ini termasuk jika ada kendala makanan tidak enak ini bisa saya sampaikan dan alhamdulillah katanya kepada Bapak Kepala Sekolah itu sejauh ini tidak ada masalah keracunan di sini ya bahwa ada makanan yang agak kurang enak itu mereka juga akui itu akan diperbaiki tapi prinsipnya alhamdulillah tidak ada masalah keracunan dan mereka mengatakan program ini memang penting karena tadi ada pengakuan banyak anak yang tidak terbiasa sarapan di sekolah. Tadi saya tanya anak selama ini kalau ke sekolah sarapan nggak? Tidak. Salah satu adalah karena tidak biasa makan pagi. Nah kita ingin anak-anak kita dibiasakan makan perutnya terisi ketika proses pembelajaran sehingga bisa lebih fokus dalam mengikuti proses pembelajaran. Sementara di SMA Kesuma, efektivitas kurikulum menjadi sorotan utama dalam observasi kelas secara langsung.
Selama kunjungan kerja, Wamendikdasmen didampingi langsung oleh Gubernur NTB Haji Lalu Muhammad Iqbal. Tak hanya aspek kognitif, penguatan karakter religius juga dipantau di Pondok Pesantren Roja Husnul Khotimah. Rangkaian kunjungan kerja ditutup di SMK Plesianmu NW Praya, di mana Wamendikdasmen menitipkan pesan penting tentang integritas diri kepada ratusan siswa.